Jangan masuk organisasi nanti kamu tak wisuda. Jangan masuk organisasi nanti akademik menghantu. Jangan masuk organisasi nanti kamu tidak bisa manajemen diri manajemen waktu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia podcast mahasiswa di kanal Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat. Senang sekali saya Lalu Suliarti bisa kembali menemani teman-teman dalam acara pada malam hari ini, yaitu berdiskusi dengan narasumber yang luar biasa. Di mana pada kali ini kita akan membahas topik yang luar biasa di kalangan mahasiswa dan begitu menarik di kehidupan kampus, yaitu tentang organisasi keislaman atau Islam yang progresif di tengah kampus-kampus umum, antara tantangan, kontribusi, serta harapan. Nah, bersama saya sudah hadir pada malam hari ini narasumber kita yang luar biasa, ada sahabat ya panggilannya, sahabat Ringo Wawan Adrian Saputra. Betul. Baik, jadi beliau akan berbagi pandangan pada malam hari ini serta pengalaman seputar bagaimana organisasi organisasi keislaman di kampus umum berperan membangun gerakan intelektual, spiritual, dan sosial di lingkungan kampus. Langsung saja mungkin pada narasumber kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam Bung Ringo, sahabat Ringo. Selamat malam sahabat Ringo. Mungkin bisa diceritakan sedikit sahabat mengenai latar belakang atau aktivitas organisasi PMII atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia yang sahabat jalani hari ini menjadi ketua ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit. Jadi sebelumnya nama saya Ringo Wawan Adrian Saputra. Kebetulan pada hari ini dimandatkan sebagai ketua PMII Pembicara Pembimbing. Jadi pimpinan tertinggi di kampus tersebut dalam konteks organisasi PMII. Jadi saya juga bergelut sebenarnya dari Lombok Negeri ya, seorang mahasiswa Fakultas Ilmu Kedokteran Hewan. Jadi ini salah satu jurusan yang sangat langka dan bisa dibilang paling spesial sebelum Islam. Dan PMII hari ini bisa dibilang sangat progresif dan sangat aktif. Begitu. Luar biasa sekali sahabat ya, dari kedokteran bisa menjadi ketua organisasi keislaman ya. Kira-kira sahabat Ringo, apa yang membuat sahabat tertarik di organisasi keislaman seperti PMII di tengah kampus yang saya kira begitu dinamis dan plural ya? Kira-kira apa itu? Pertama sebenarnya saya rasa kita semua sama. Pertama saya adalah guru. Saya bercerita bahwa saya dulu adalah mahasiswa yang sangat apatis, tidak peduli akan dunia organisasi dan dunia pembelajaran yang lain. Hanya fokus pada konteks pembelajaran di dalam kelas. Nah, cuman saya mulai sadar pentingnya berorganisasi itu ketika teman saya akhirnya bisa presentasi di dalam kelas tanpa menggunakan teks. Itu motivasi pertama saya mengatakan di otak bahwa saya harus masuk organisasi. Mulai saya telisik waktu itu dia masuk organisasi apa. Akhirnya setelah saya tahu dia masuk organisasi PMII, saya mengikuti organisasi tersebut. Dan itu yang membuat saya hari ini semakin tertarik dengan dunia organisasi. Dan saya sadar bahwa anak-anak yang kedokteran hewan, anak-anak yang eksakta kalau masa kita, tidak lagi harus berkonsen pada berbau akademik, tapi juga ruang pembelajaran di luar kelas, jalanan, semuanya harus kita pelajari. Supaya sebagai mahasiswa yang sakti mandraguna, mandrabisa, mandraperan, itu bisa kita dapatkan segalanya. Berarti ada ketertarikan dari unsur senior gitu ya, yang luar biasa menurut saya pengaruhnya terhadap regenerasi yang ada di sana. Betul. Cuma prakteknya saya dulu ikut PMII, saya pertama dia yang tempat saya idolakan ini, orang yang tempat saya ngefans banget, ada yang bisa ngomong di depan kelas itu PMI, Palang Merah Indonesia. Oh, Palang Merah Indonesia yang siapa itu? Ya, Palang Merah Indonesia. Cuman akhirnya saya terjerumus atau tersesat di jalan yang benar, masuk PMI. Saya tanya panitia, kenapa IMA 2 itu katanya? Cuma sampai hari ini akhirnya
saya bertemu di organisasi, jadi tempat saya terdekat itu yang memisahkan saya. Sehebat itu artinya dunia organisasi teman-teman dari tersesat, berarti tersesat menuju jalan yang benar. Ternyata menuju jalan yang benar. Berarti menuju ke ini. Dari PSI menuju ke PSI. Ya. Terus mungkin kita ke tujuan utama, yaitu terkait tema kita, yaitu mungkin lebih ke apa sih tantangan pada organisasi keislaman di daerah kampus umum yang sahabat kedua rasakan hari ini. Pertama, kalau kita berbicara tentang tantangan, satu terkait tentang budaya dan kultural kampus. Kita sama-sama sepakat, kalau untuk misalkan saya ambil contoh, kita nggak seperti ini yang dikasih ruang 100% untuk semua organisasi berkibar. Kita nggak kayak kampus-kampus Islam yang kemudian bebas melakukan aktivitas pengkaderan. Tetapi di kampus umum sendiri, organisasi keislaman, bukan hanya organisasi keislaman, tapi UKP, organisasi eksternal, itu memiliki tantangan yang sangat berat. Salah satunya terkait tentang pembatasan. Kita tidak berdaya saja di kampus umum itu sangat sulit untuk kita mendapatkan ruang-ruang untuk penyebaran identitas. Kemudian ruang-ruang pengkaderan, rekrutmen, kita seringkali dipersulit di kampus-kampus umum, tak seperti kampus-kampus Islam. Artinya kita berbicara tentang budaya dan kultural. Setiap kampus memiliki kultural yang berbeda-beda. Yang kedua, kita berbicara tentang aturan-aturan yang dibuat organisasi-organisasi internal. Ada kok kampus itu ngasih kita ruang, tetapi organisasi-organisasi internal itu bukan menjelekkan, tetapi mereka justru takut ketika organisasi eksternal mengambil calon-calon anggotanya untuk masuk ke internal. Akhirnya mereka bikin propaganda, kemudian memanas-manasi birokrasi supaya UKP ini tidak dikasih ruang. Itu tantangan yang paling berat saya rasakan untuk di organisasi keislaman sendiri. Apalagi kita berbicara tentang pluralisme dan kebudayaan berbeda-beda. Satu, kita ini organisasi Islam, di kampus umum itu orang memiliki agama berbeda-beda. Artinya ini menjadi tantangan juga bagi kita semua. Kan nggak mungkin organisasi Islam yang masuk mahasiswa Kristen, kan nggak mungkin. Nah, itu salah satu tantangan yang paling jelas saya rasa sebagai ketua di salah satu organisasi keislaman. Kira-kira begitu. Berarti sejauh ini tantangan yang dirasakan itu dari segi sesama mahasiswa gitu ya, bukan dari kalangan birokrasi atau rektorat lah, tapi masih sesama mahasiswa karena ada persaingan. Mungkin pernah ada contoh ini Tua, sejauh ini pengalaman sendiri menjabat dari ketua komisariat, pertentangan antara mahasiswa mungkin pernah terjadi yang sekiranya selama tidak menjabat kemarin dirasa itu menjadi penghambat untuk melakukan kaderisasi sama mahasiswa. Kiranya pernah atau tidak? Pernah. Saya masih ingat betul satu kejadian ini. Jadi dulu ada satu tragedi ketika anak organisasi hari ini tidak lagi merepresentasikan dia itu anak organisasi. Jadinya dia ini anak organisasi A, saya mengetuai organisasi B misalnya. Mahasiswa umum yang harusnya masuk organisasi karena anak organisasi A tadi tidak merepresentasikan organisasinya. Organisasi kan kita dituntut harus baik. Organisasi kita bisa lihat dia catat, kritis, cerdas. Tetapi ketika anak organisasi A itu tidak merepresentasikan, maka mahasiswa umum mensamaratakan bahwa mahasiswa yang B juga sama dengan mahasiswa atau organisasi yang A tadi. Nah, dan itu berdampak bagi saya mengenai organisasi B misalkan, saya organisasi B, dan itu hal yang paling saya rasa berdampak. Kedua, kita berbicara tentang tantangan organisasi mahasiswa secara umum, Jadi saya pernah kibar satu bendera. Kemudian salah satu dari organisasi atau mahasiswa yang tidak berorganisasi merasa keberatan. Satu yang organisasi sebelah mengatakan bahwa ini bukan kampus PMI, karena bendera saya paling besar di kampusnya. Mahasiswa mengatakan, kenapa di sana
di sana di setiap gedung itu dipasang bendera-bendera organisasi, contohnya BNI. Padahal kami mahasiswa itu ingin belajar di kelas, bukan di organisasi. Ternyata saya kaget, ternyata ada juga mahasiswa yang seperti itu. Artinya ada sentris di sini kemauan orang berorganisasi. Begitu. Ya, menarik ini ya. Terus sahabat Ringo, kira-kira gimana sahabat menjaga keseimbangan antara semangat berdakwah dengan sikap terbuka terhadap perbedaan? Misalnya saya begini, Tuan. Di sana kan banyak sekali seperti yang dibilang tadi bahwa ada dari non-muslim merangkak, dan hari ini SIDE membawa nama organisasi Islam. Kira-kira gimana itu untuk menjaga keseimbangan dakwah di sana? Sementara kita berbicara mengenai agama ini dan agama itu, jelas PMI akan menjawab nama Islam, gitu kan? Ya. Kira-kira gimana itu sama? Menarik. Jadi pertama di tengah tantangan yang kita bahas tadi tentu ada namanya strategi penyelesaian. Jadi kita sebagai anak organisasi juga tidak harus selalu mengeluh pada sebuah kondisi, tetapi juga bagaimana kemudian kita mencari jalan keluar untuk menjawab sebuah persoalan dan tantangan-tantangan yang kita sebutkan tadi. Terkait dengan pertanyaan Sida tadi bahwa satu, kami BNI hari ini sedang membuat gerakan. Jadi saya juga berkonsen untuk membantu kaderisasi itu yang konsepnya itu umum dan khusus untuk anak organisasi yang internal saya. Contoh, di PMI kita seringkali bikin kajian-kajian keislaman atau sekolah-sekolah public speaking, sekolah-sekolah yang berbau konteks secara filosofis. Nah, maksud saya adalah di sini harus diikuti oleh kader-kader yang khusus anak PMI itu sendiri. Contoh, kajian materi keislaman, kajian materi pendidikan. Ada satu agenda formal yang harus itu khusus diikuti oleh kader-kader organisasi tersebut. Nah, untuk menghargai, untuk memberikan ruang untuk mahasiswa-mahasiswa yang tidak berorganisasi atau mahasiswa-mahasiswa yang muslim, kami pun membuat kegiatan yang memang memberikan mereka ruang. Contoh kami pernah bikin kegiatan sekolah public speaking, dan itu terbuka untuk umum, tidak hanya anak organisasi PMI atau organisasi internal saya, tetapi kami membuka mahasiswa tidak berorganisasi boleh ikut, mahasiswa Kristen Hindu boleh ikut. Ruang-ruang pembelajaran itu tidak mudah sebagai bentuk kita saling menghargai bahwa ruang-ruang organisasi tidak hanya fokus pada internal sendiri, tetapi juga bagaimana kemudian memberikan dampak dan merupakan saya keluar. Begitu. Yang biasa bagi rahmat kali alaminya ya. Ya, bukan hanya fokus kepada anak-anak PMI saja, tapi ada ruang khusus bagi teman-teman yang di luar daripada PMI. Harus. Mungkin sembari kopinya sahabat, jadi di podcast kita ini podcast yang tidak terlalu tegang gitu kan. Sembari dinikmati walaupun gelasnya berbeda, tapi persahabatan akan selalu ada. Siap. Kalau kata Rocky itu, kopi itu adalah salah satu alat untuk kita menjernihkan pikiran. Jadi di podcast ini cuma di podcast suara rakyat yang kita bisa merasakan kopi gratis. Nanti kedepannya akan lebih banyak yang gratis ya. Jadi kita bisa lanjut sahabat ya. Sahabat kedua, saya ingin masuk ke bagian kontribusi gitu ya. Jadi setelah kita berbicara mengenai tantangan tadi, yang ada tantangan dari sesama mahasiswanya, kemudian saya ingin berbicara mengenai kontribusi. PMI Undikma, PMI Komisariat Undikma sejauh ini kontribusi nyata yang sudah diberikan mungkin ke kampus atau mahasiswa di lingkungan kampus itu bagaimana? Apakah ada atau tidak ada? Sangat banyak ya. Coba bisa dipaparkan.
Saya berarti bukan hanya sekedar numpang, Ya. hanya kontribusi yang luar biasa itu. Dan tidak ada lagi. Jadi banyak kemudian kita dengar di organisasi, di apa namanya, di kalangan mahasiswa mengenai organisasi yang katanya kalau kita mengikuti organisasi itu akan menjadi hambatan kita untuk menyelesaikan Ya. akademisi. Apakah gimana menurut sahabat terkait dengan statement yang semacam itu? Dan apakah PMI termasuk organisasi yang seperti itu di Undikma? Apakah banyak menampung mahasiswa yang sudah melewati batas? Ya. Gimana di sana? Pertama, saya selalu katakan dimanapun saya berada. Menjadi mahasiswa, ketika kita mendapatkan semua informasi, saya selalu mengatakan supaya kita mencari sebelum sharing. Kita konon dikatakan sebagai mahasiswa, maha dari siswa, jangan sharing, jangan kontrol, jangan solusi. Tetapi hanya skala untuk penerimaan informasi, kita langsung sharing sebelum sharing. Nah, saya juga sering menemukan pandangan-pandangan stereotip yang mengatakan seperti yang dikatakan Sida tadi, bahwa jangan masuk organisasi nanti kamu tak wisuda. Jangan masuk organisasi nanti akademikmu hancur. Jangan masuk organisasi nanti kamu tidak bisa manajemen diri, manajemen waktu. Tetapi padahal pada faktanya kita bisa melihat wisudawan yang ada di UNIT, makanya kader-kader anak organisasi. Kalau dibilang tidak bisa manajemen waktu, saya belajar manajemen waktu justru di organisasi. Saya justru bisa manajemen diri, menemukan diri saya itu di organisasi. Artinya ini bukan tentang hanya organisasi, tetapi tentang balik lagi ke diri kita sendiri, bagaimana kemudian mencapai organisasi. Dari saya menjadi mahasiswa yang berdiam hingga hari ini bisa berbicara, dari mahasiswa yang jalan hari ini bisa berlari, itu kan berkat-berkat organisasi. Dan kita juga tidak bisa menutup mata bahwa tokoh-tokoh bangsa kita juga lahir dari anak-anak organisasi. Itu seharusnya jadi dasar utama kita. Kenapa kemudian organisasi itu penting? Artinya ada something di organisasi itu, ada apa? Kenapa dia bisa melahirkan kepemimpinan dan lain sebagainya. Dan kalau kita telisik lagi, Pak, organisasi itu kan diambil dari bahasa Yunani kan, yaitu organisasi. Kita sering dengar bahwa organisasi itu sekumpulan orang atau lebih yang memiliki tujuan yang utama. Organisasi itu diambil dari bahasa Yunani, yaitu organon atau organis. Saya ibaratkan seperti itu. Yang memiliki wadah, memiliki organ, dan memiliki fungsi dan tupoksi sendiri. Kalau kita analisis diri kita, tubuh kita, saya rasa diri kita itu organisasi. Karena tubuh itu adalah wadah. Dia memiliki organ-organ, tangan, mata, kaki, hidung, dan memiliki fungsi dan tupoksi sendiri. Tangan untuk memegang, telinga untuk mendengar, mata untuk melihat dia dengan orang lain, atau kaki untuk berjalan. Artinya, secara esensial, autentik, identik, dan estetik, jadi kita adalah organisasi. Dari kita lain, kita juga organisasi. Cuman itu balik lagi bagaimana kemudian mahasiswa hari ini harus ada pentingnya berorganisasi, bukan hanya aktif di luar ruang kamar dan di luar ruang kelas. Seperti itu. Jadi sahabat itu, ya, pengalaman saya juga jadi mahasiswa, stigma yang dikatakan bahwa keberhasilan dalam organisasi itu kadang lebih menjerumus kepada dunia akademisi. Nah, pertanyaan saya bahwa di komisariat Undikma, sahabat, apakah pernah kader-kader TNI memiliki apa namanya daya jual di ranah akademik, mungkin jadi mahasiswa terbaik tingkat fakultas, universitas, apakah itu pernah ada di Undikma? Ya, tidak ada ya? Ada. Dan itu bisa saya bilang banyak sekali, banyak. Saya sebutin salah satu contoh namanya Aditya. Dia itu pernah menjadi duta pendidikan NDT. Itu asli kader TNI. Wisudawan terbaik yang cum laude itu banyak sekali. Salah satunya itu juga Bakti. Itu kan banyak. Alipia. Dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan kalau kita bisa telusur lagi, itu ada di media sosial TNI. Itu bisa dilihat sendiri. Artinya secara bukti dan data kita sudah ada nih bahwa TNI mencetak bukan hanya aktif dan hebat di organisasi, tetapi juga yang terbaik dalam bidang industri. Ya. TNI Undikma hari ini benar-benar membuktikan bahwa dia bukan yang sekedar menumpang ya. Untuk Pak Rektor nanti bisa koordinasi dengan
Ya, Ketua Komisariat TNI Unikma, sahabat Ringus ya. Mungkin sahabat terkait dengan harapan sahabat ke depan, seperti apa peran daripada TNI ke depan untuk kampus maupun dunia masyarakat selepas daripada menjadi mahasiswa. Pertama, tentu sebagai seorang ketua pimpinan tertinggi TNI Komisariat Unikma, harapan saya pertama itu bagaimana kemudian kader-kader TNI Unikma hari ini mampu berkontribusi nyata, entah itu untuk kampus, entah itu untuk diri mereka pribadi, khususnya lah untuk masyarakat nusa dan bangsa. Kontribusi yang saya maksud adalah saya berharap mereka semua bisa berkontribusi secara material, bisa berkontribusi secara pikiran, di ranah-ranah dan ruang-ruang strategis yang memang di mana memang bidang dan keahliannya masing-masing. Jadi supaya kita tidak hanya berkonsen bahwa organisasi hari ini dipandangi oleh pandangan PIT bahwa kita hanya aktif di dunia politik, tetapi juga kita anak organisasi itu aktif di segala medan dan di segala situasi. Ada kok kita kader-kader TNI yang aktif di ruang-ruang media, kita fokuskan di ruang media, dan harapan saya semua minat bakat atau yang dari potensi dari sahabat-sahabat hari ini mampu dimaksimalkan secara optimal. Dan tentunya harapan saya yang terbesar untuk kita semua lah mulai memiliki kesadaran yang penuh terkait tentang dunia organisasi, sepenting apa, sepenting itu dunia organisasi, dan khususnya ketika kita keluar dari masyarakat. Dan untuk anak-anak TNI kader-kader TNI Komisariat Unikma selepas dari mahasiswa itu mampu berkontribusi di tataran desa ataupun ke tataran yang lebih tinggi lagi untuk masyarakat, berkontribusi misalkan seperti senior-senior kita yang terdahulu ada yang jadi kepala desa, sekdes dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwa selepas kita dari dunia perkuliahan, kita menemukan dunia yang sebelumnya, kita mampu serta dan doa dengan tantangan-tantangan zaman yang ada. Seperti itu. Nah, tertarik di pembahasan sahabat tadi yang mengatakan bahwa TNI banyak dipandang sebagai organisasi politik, ya. Apakah banyak kemudian hari ini kita dengar di kalangan mahasiswa ataupun masyarakat pada umumnya bahwasanya organisasi karena seperti TNI atau organisasi kemahasiswaan ini jalan menuju dunia politik yang katanya pada hari ini menjadi mahasiswa yang begitu kritis ke depan selesai daripada itu akan menjadi pemangku politik. Kira-kira bagaimana menurut sahabat terkait itu? Saya sering sekali mendengar bahwa TNI itu hanya untuk orang-orang yang belajar politik atau organisasi-organisasi hari ini terlalu doktrinannya terlalu politik. Salah satu contoh TNI hari ini pengadarannya itu bagi saya terlalu politik. Kenapa? Kita sering-sering melihat ruang-ruang yang seharusnya menjadi ruang-ruang pembelajaran justru dijadikan sebagai ajang untuk berkepentingan politik. Dan itu secara kolektif, secara bersama. Dan itu berimbang. Cuma kita juga nggak bisa mensamaratakan bahwa mengatakan bersama bahwa TNI itu organisasi politik, nggak bisa begitu. Bahkan di TNI kita punya bidang-bidang khusus. Kita punya bidang-bidang khusus yang memang menaungi politik, bidang-bidang yang memang menaungi media, bisnis, entrepreneurship dan lain sebagainya. Itu sebagai bentuk untuk mewujudkan, untuk memberikan pandangan bahwa TNI itu tidak politis atau organisasi hari ini tidak politis. Meskipun banyak memang senior-senior kita terdahulu memang banyak berkecimpung di dunia politik, tetapi juga nggak menutup peluang banyak senior-senior kita yang memang berkarir di dunia luar politik. Contoh, ada senior kita yang menjadi pembisnis, ada senior kita yang menjadi peternak, petani. Bahwa anak organisasi tidak harus stagnan bahwa ketika masuk organisasi saya harus menjadi selanjutnya dari ketua cabang, DPR dan lain sebagainya, bahkan gubernur. Ada dunia lain yang harus kader-kader organisasi, kader-kader TNI harus bisa sampai. Contoh misalkan saya anak fakultas kedokteran hewan, meskipun saya masuk TNI yang kategorinya banyak orang-orang menjadi politisi selepas masuk TNI, saya hari ini memang menjadi seorang dokter hewan yang aktif
mengurus hewan-hewan yang tersesat tersebut, kan begitu. Nah, jadi kita nggak bisa samaratakan bahwa atau mengatakan bahwa organisasi PMI itu adalah organisasi politik, dan itu bagi saya adalah digital politik yang sangat luar biasa bagi saya pribadi. Sangat berpikir ya. Nah, mungkin terakhir Ahmad, pesan untuk teman-teman mahasiswa pada umumnya atau PMI untuk tetap aktif berorganisasi dan tanpa kehilangan nilai-nilai daripada organisasi tersebut. Ya. Terakhir. Jadi memang waktu kuliah 3-4 tahun itu bukanlah itu suatu hal yang main-main, yang itu adalah tanggung jawab. Seringkali kita sebagai seorang mahasiswa pura-pura sakit untuk tidak masuk kelas, kita lupa bahwa orang tua kita pura-pura sehat supaya kita bisa kuliah. Artinya ini adalah tanggung jawab yang besar. Jangan kemudian pada masa-masa kita kuliah menghamburkan hal-hal yang tidak penting. Kita tidur di kos, kemudian masuk kuliah, ketika disuruh presentasi copy paste di Google. Artinya, pesan-pesan saya adalah supaya mahasiswa hari ini memiliki kesadaran yang mutlak, memiliki kesadaran yang besar sekali terhadap diri mereka pribadi, terhadap tanggung jawabnya, terhadap organisasi dan nusa dan bangsa. Karena menjadi mahasiswa adalah kesempatan sekaligus privilege, di mana kemudian kita mampu tumbuh dan berkembang menjadi seorang mahasiswa yang sakti, mandraguna, mandraguna, mandraguna. Terima kasih. Terima kasih sahabat ketua Ringo ya, atas pandangannya pada malam hari ini. Semoga diskusi kita pada malam hari ini bisa membuka wawasan dan memberikan inspirasi bagi teman-teman mahasiswa atau sahabat-sahabat PMI khususnya yang ada di Undikma. Ya. Saya kira itu saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya di podcast mahasiswa di Suara Rakyat Nusa Tenggara Barat. Tetap kritis, inspiratif, dan membumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.